Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi routing. Materi routing. Dan ini bahan materi yang akan saya jelaskan. Pengertian router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui routing. Proses routing sendiri merupakan proses peneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya. Dalam arti lain, router mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket ke alamat IP yang dituju. Fungsi router. Router memiliki dua fungsi utama, yaitu mengelola lalu lintas antar jaringan dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain. Router juga memiliki fungsi selain dua fungsi tersebut, menghubungkan jaringan ke DSL, digital subscribe line, mentransmisikan informasi, membaca alamat IP, menyaring paket data, dan menghubungkan jaringan. Cara kerja router. Router bekerja dengan mengarahkan jaringan data menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang akan dilalui sebuah paket data dalam mencapai tujuan. Pengertian routing. Routing adalah proses pengiriman paket data atau informasi melalui jaringan komputer dari sumber ke tujuan yang tepat. Router yang bertanggung jawab untuk mengarahkan paket tersebut ke tujuan yang diinginkan. Jenis routing terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, static routing. Static routing adalah jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke routing table. Kedua, default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Ketiga, dynamic routing. Dynamic routing adalah proses yang otomatis. Kelebihan dari static routing. Pertama, tingkat keamanan yang lebih baik. Kedua, proses routing diawali dengan mudah. Ketiga, manajemen penghalang dilakukan dengan mudah. Kelebihan dari dynamic routing. Pertama, cocok digunakan untuk jaringan skala besar, contohnya WAN, GAN. Kedua, router hanya mengenal alamat IP yang terhubung langsung. Kekurangan dari static routing. Pertama, membutuhkan administrator dan operator yang lebih paham akan suatu jaringan. Kedua, sulit diterapkan pada jaringan yang menggunakan skala besar. Ketiga, proses edit data pada table routing dilakukan secara manual saja. Kekurangan dari dynamic routing. Pertama, membebani kerja prosesor router. Kedua, dalam melakukan penambahan jaringan baru terbilang lama karena router memproduksi atau mengirim paket informasi ke semua router yang aktif. Perbedaan routing statis dan dinamis. Statis routing akan memerlukan campur tangan administrator jaringan saat mengubah sesuatu topologi, sedangkan dinamis routing akan menyelesaikan secara otomatis. Protokol routing adalah komunikasi data router untuk menemukan jalur terbaik dalam mencari sebuah alamat tertentu dengan cara pertukaran informasi antar router dengan yang lain. Selanjutnya, EGP atau bisa disebut dengan Exterior Gateway Protocol. Protokol yang mengumumkan kepada Autonomous System AS yang lain tentang jaringan yang berbeda di bawahnya. Maka jika sebuah Autonomous System AS ingin menghubungkan dengan jaringan yang ada di bawahnya, maka mereka harus melakukan sebagai router utama. Selanjutnya, IGP atau bisa disebut dengan Interior Gateway Protocol merupakan protokol yang bekerja di jaringan internet protokol IP. Kata jalur routing hanya digunakan oleh DVC yang bertindak sebagai router dan PC yang dijadikan router yang disebut dengan PC router. Jenis routing statis. Routing statis adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengolah jaringan untuk mengonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Jenis routing dinamis. Routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Perbedaan router dan routing. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda.
Routing adalah proses pengiriman paket data dengan cara pertukaran ke perangkat lainnya. Jenis-jenis protokol. Pertama, OSPF interior, kedua RIP interior, ketiga BGP eksterior, keempat IGRP interior, kelima EIGRP interior, kelima IS eksterior. Itulah yang bisa saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.